Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kamila Khairunisa Purnama dengan NIM J520210088. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur vaskularisasi dan inervasi ureter dan juga saya akan menjelaskan tentang refleks muksi. Baik, kita akan memulai untuk menjelaskan tentang struktur vaskularisasi inervasi ureter terlebih dahulu. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada gambar. Untuk yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang ureter terlebih dahulu. Nah, ureter adalah duktus muskular dengan panjang 25-39 cm dengan lumen sempit yang membawa urin dari ren menuju ke vesika urinaria. Nah, ureter bermula dari apex pelvis renalis yang keluar dari hilum renalis. Kemudian ureter masuk ke pelvis dengan menyilang pada bifurcario-arteria iliaca communis di depan articulatio sacroiliaca. Nah, kemudian ureter berjalan ke bawah pada dinding lateral pelvis menuju daerah spina ischiadica dan berbelok ke depan untuk masuk ke angulus lateralis vesica urinaria. Nah, itu tadi adalah penjelasan sebentar tentang ureter. Nah, setelah itu, saya akan menjelaskan tentang struktur ureter. Dalam struktur ureter sendiri ada lapisan ureter, konstriksi ureter, dan vaskularisasi dan inervasi ureter. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur ureter terlebih dahulu. Baik. Struktur ureter sendiri dibedakan menjadi 3 lapisan atau memiliki 3 lapisan, yaitu ada tunika fibrosa atau biasa disebut atau tunika adventitia. Nah, tunika fibrosa atau tunika adventitia merupakan lanjutan dari tunika fibrosa ren dan akan melanjutkan diri menjadi tunika fibrosa vesica urinaria. Nah, tunika ini adalah lapisan yang paling luar. Yang paling luar, yang ada hijau-hijaunya ini, itu adalah tunika fibrosa. Nah, untuk lapisan yang kedua, yaitu ada tunika muskular. Nah, tunika muskularis ini dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama ada stratum longitudinal externum, yang kedua ada stratum circulare, dan yang ketiga ada stratum longitudinale internum. Nah, ini yang lapisan yang kedua, yaitu ada tunika muskular. Nah, untuk yang terakhir atau lapisan ketiga, yaitu ada tunika mukosa. Nah, tunika mukosa memiliki struktur halus dan licin, dan ada beberapa plika longitudinalis yang akan menghilang bila ureter penuh ke kaudal, akan berlanjut menjadi tunika mukosa vesica urinaria. Nah, itu tadi adalah struktur atau lapisan dari ureter itu. Nah, kita ulang, jadi lapisan ureter itu ada 3, yaitu yang pertama ada tunika fibrosa atau biasa disebut dengan atau tunika adventitia. Nah, yang kedua ada tunika muskular yang ada 3 lapisan di dalamnya, yaitu stratum longitudinal externum, stratum circulare, dan stratum longitudinali internum. Nah, untuk yang terakhir yaitu tunika mukosa atau tunika yang memiliki struktur halus dan licin, dan ada beberapa plika longitudinalis yang akan menghilang bila ureter penuh. Nah, baik, itu tadi adalah struktur tentang ureter atau lapisan ureter. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang kontriksi ureter khas. Baik, kontriksi ureter khas atau ureter secara normal memiliki kontriksi sampai berbagai derajat pada 3 tempat. Dan yang pertama pada taut ureter dengan pelvis renalis yang disebut ureteropelvico junction. Nah, untuk yang kedua, persilangan pada tepi apertura pelvis superior atau persilangan avi iliaca communis.
Nah, untuk yang ketiga, ada tempat masuknya ureter pada vesika urinaria atau biasa disebut dengan vesiko-uretero junction. Sini. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi dan inervasi ureter. Nah, untuk vaskularisasi sendiri yaitu di paling atas atau paling ujung atas itu ada arteri renalisnya. Nah, untuk bagian tengah yaitu ada arteri testicularis atau arteri ovarica. Nah, untuk ujung bawah yaitu ada arteri vesicalis superior. Nah, itu tadi adalah vaskularisasi ureter. Sekarang saya akan menjelaskan tentang inervasi ureter. Nah, inervasi ureter itu sendiri ada 4, yaitu ada plexus renalis, ada plexus testicularis atau ovarica, ada plexus hypogastricus atau dalam pelvis, dan ada serabut-serabut efferent berjalan bersama dengan saraf simpatik dan masuk medula spinalis tinggi lumbalis 1 dan 2. Baik. Itu tadi saya sudah menjelaskan tentang struktur vaskularisasi dan inervasi ureter. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang refleks mixi. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada gambar refleks mixi. Nah, refleks mixi yang pertama, refleks diawali dengan otot vesika urinaria karena terisi oleh urin. Impuls efferent di bawah melalui serabut saraf sensorik menuju medula spinalis setinggi S2 ini. Kemudian informasi akan diteruskan menuju pons. Untuk impuls efferent berasal dari pons akan dihantar menuju medula spinalis setinggi ini S3 dan S4 ya. Nah, untuk yang keempat, impuls efferent yang dilanjutkan pada S3 akan keluar dari medula spinalis melalui serabut saraf motorik dalam ganglion parasimpatis ini di sini menuju dinding vesika urinaria atau dengan kontraksi M destrusor urin dan orificium uretrae internum ya, atau relaksasi musculus spinator vesicae. Dan untuk yang kelima yaitu ada impuls efferent yang dilanjutkan pada S4 akan keluar dari medula spinalis melalui nervus pudendus menuju orificium uretrae externum dengan relaksasi musculus spinator uretrae. Nah, ini tadi adalah penjelasan tentang refleks mixi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang struktur vaskularisasi dan inervasi ureter. Dan itu saja dari penjelasan saya tentang refleks mixi. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.